Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hangat dari saya, Pade. Semoga teman-teman yang mendengarkan diberikan kesehatan dan rizki yang cukup. Sebelum mulai ceritanya, sempatkan berdoa terlebih dahulu agar terhindar dari gangguan ketika dan sesudah mendengarkan. Dan tanpa basa-basi lagi, mari kita simak ceritanya. Pasar malam di Desa Kayumas penuh sesak. Suara pedagang saling bersahutan, bercampur dengan tawa anak-anak yang bermain biang lala. Di tengah keramaian, Warno duduk termangu di kios kecilnya, menjual gorengan yang masih setengah laku. War, lu tuh kebanyakan mikir. Dagangan gak bakal laku kalau lu cuma duduk diem gitu. Warno mendongak. Di depannya berdiri seorang pria tua berbaju lusuh dengan topi anyaman bambu yang sudah pudar warnanya. Mang Karsa, apa kabar? Warno memaksakan senyum. Lagi sepi aja, Mang. Pasar kayaknya makin susah sekarang. Mang Karsa menyeringai, memperlihatkan gigi yang tak lagi lengkap. Sepi buat yang gak tahu caranya. Tapi buat yang ngerti trik, pasar ini tambang emas. Trik gimana, Mang? Warno tertarik, meski ragu. Mang Karsa mendekat. Suaranya berubah menjadi bisikan. Gampang. Kalau lu mau dagangan laris, gua punya cara. Tapi ada syaratnya. Syarat apa? Jangan main-main, Mang. Gue ini cuma pedagang kecil, gak punya apa-apa lagi. Mang Karsa tertawa pendek. War, gue gak minta harta lu. Gue cuma butuh niat. Sisanya tinggal lu ikutin arahan gue. Pasti laku keras, gue jamin. Warno mengerutkan dahi. Arahannya apa? Mang Karsa menepuk pundak Warno. Besok malam, temuin gue di ujung pasar, deket pohon beringin. Jangan cerita ke siapa-siapa. Lu mau kaya kan? Warno terdiam. Tawaran itu terdengar menggiurkan, tapi ada sesuatu dalam tatapan Mang Karsa yang membuat tengkuknya meremang. Mang, ini aman kan? Mang Karsa tersenyum tipis. Aman buat yang pegang janji. Kalau enggak, ya resiko tanggung sendiri. Suara pasar kembali membanjiri telinga Warno saat Mang Karsa melangkah pergi. Warno hanya bisa menatap punggung pria tua itu, bingung sekaligus penasaran. Warno sampai di rumah saat malam sudah mulai larut. Lampu minyak di ruang tengah masih menyala redup. Di dapur, istrinya, Sarti, sedang membereskan piring bekas makan malam. Kok pulang lama, Mas? Dagangannya habis? Tanya Sarti tanpa menoleh. Warno menaruh kotak dagangannya di meja. Habis separuh. Sisanya masih ada. Sarti mendekat sambil membawa secangkir air hangat. Syukur. Ya, paling gak masih ada hasil buat besok. Ia tersenyum, meski matanya jelas menyimpan lelah. Tapi, Sar, dagangan sekarang makin berat dijual. Pasar kayak mati rasa. Orang-orang lebih milih yang rame. Warno menghela napas panjang, menatap meja kecil di sudut ruangan yang kosong tanpa lauk. Sarti duduk di sampingnya. Namanya juga usaha, Mas. Kita sabar aja, nanti ada jalannya. Warno ragu-ragu, tapi akhirnya bicara. Tadi di pasar, Mang Karsa datengin aku. Mang Karsa, yang tua itu? Warno mengangguk. Dia bilang ada cara biar dagangan kita laris. Katanya gampang, tapi ada syaratnya. Sarti memicingkan mata. Cara gimana? Syaratnya apa? Dia suruh aku ketemu besok malam di ujung pasar, dekat pohon beringin. Sarti terdiam sejenak. Wajahnya berubah serius. Mas, aku gak enak dengar cerita begitu. Pohon beringin itu kan? Katanya angker. Itu cuma pohon, Sar. Lagian, aku juga gak mau langsung percaya. Tapi, gimana kalau beneran ada cara buat bikin kita gak susah lagi? Warno menatap istrinya dengan mata penuh harap. Sarti menghela napas, lalu menggenggam tangan Warno. Aku ngerti, Mas, capek. Aku juga. Tapi, jangan sampai kita cari jalan yang salah. Kalau ini ada hubungannya sama yang aneh-aneh, aku nggak setuju. Warno terdiam. Pikirannya bercampur aduk. Tawaran Mang Karsa terus berputar di kepalanya, seperti sesuatu yang sulit ia tolak, meski ada peringatan halus dari hati kecilnya. Besok aku lihat dulu, Sar. Kalau nggak masuk akal, ya aku pulang. Sarti menatapnya lama, lalu akhirnya mengangguk pelan.
Janji ya mas? Warno tersenyum tipis meski hatinya tak sepenuhnya yakin. Janji. Malam semakin larut. Angin lembut menyusup lewat celah-celah dinding bambu rumah kecil itu. Sarti sudah berbaring di tikar, sementara Warno duduk bersandar di dinding, memandang lampu minyak yang bergoyang pelan. Mas belum tidur? Tanya Sarti lirih tanpa membuka mata. Belum, Sar. Lagi mikir, jawab Warno singkat. Jangan kebanyakan mikir sampai lupa doa. Semua ini cuma ujian, Mas. Aku percaya kalau kita sabar, pasti ada jalan. Warno tersenyum samar, meski istrinya tak bisa melihatnya. Kata-kata Sarti menenangkan, tapi bayangan wajah Mangkarsa dan janji manisnya terus menghantui pikirannya. Iya, Sar, Mas tahu. Sarti terdiam. Tapi Warno tahu, istrinya belum sepenuhnya lelap. Suara detak jam dinding tua menjadi satu-satunya yang menemani malam itu. Dalam hati, Warno berbisik, seperti berbicara dengan dirinya sendiri. Cuma lihat-lihat, gak ada salahnya kan? Ia memejamkan mata, berusaha mengusir keraguan yang merayap perlahan. Tapi ia tahu, esok malam, ia pasti akan pergi ke pohon beringin itu. Malam berikutnya, pasar malam mulai sepi. Para pedagang mengemasi barang dagangan, tapi Warno justru melangkah ke arah ujung pasar, tempat pohon beringin besar berdiri menjulang. Lampu-lampu dari kios yang tersisa semakin jauh, hingga akhirnya ia hanya ditemani oleh remang bulan yang menerobos dedaunan. Warno. Suara serak menyapa dari balik bayangan. Warno berhenti, menajamkan pandangan. Di bawah pohon beringin, Mangkarsa berdiri dengan senyum lebar. Tangan tuanya menggenggam tongkat bambu. Udah datang, ya? Tanya Mangkarsa santai. Iya, Mang. Jadi, apa yang mesti saya lakuin? Warno bertanya. Suaranya bergetar meski ia berusaha terdengar tenang. Mangkarsa mengeluarkan sebuah bungkusan kecil dari balik bajunya. Ambil ini. Warno meraih bungkusan itu. Di dalamnya ada kain hitam kecil, sebotol minyak, dan sekepal tanah. Itu buat ritual sederhana. Jelas Mangkarsa sambil duduk di akar pohon. Lu cuma perlu teteskan minyak itu di depan kios sebelum pasar buka, terus bawa tanah itu di saku lu selama dagang. Warno mengerutkan dahi. Itu aja, Mang. Mangkarsa menyeringai. Itu permulaan. Kalau dagangan lu udah mulai laris, baru ada tahapan berikutnya. Tapi ingat, jangan pernah buka kios di luar jam pasar. Warno terdiam. Ia merasa perintah itu sederhana, tapi ada sesuatu dalam nada bicara Mangkarsa yang membuatnya merinding. Terus, bayarannya apa, Mang? Mangkarsa menatapnya tajam. Cuma niat, lu buat pegang janji. Kalau janji dilanggar, lu bakal bayar lebih mahal. Janji apa? Mangkarsa mendekat, hingga wajahnya hanya sejengkal dari Warno. Janji buat gak nanya lebih banyak. Warno menelan ludah, lalu mengangguk perlahan. Baik, Mang. Saya coba dulu. Mangkarsa tertawa kecil. Suara itu terdengar seperti gabungan tawa manusia dan sesuatu yang lain. Pinter. Besok lu bakal lihat sendiri hasilnya. Jangan lupa, patuhi aturan. Warno memandang bungkusan di tangannya. Malam itu, di bawah pohon beringin, ia merasa telah melewati garis tak kasat mata yang tidak bisa lagi ia tarik kembali. Keesokan harinya, Warno tiba di pasar lebih awal dari biasanya. Ia memandangi kios kecilnya dengan perasaan campur aduk. Setelah memastikan tak ada orang yang memperhatikan, ia mengeluarkan botol minyak dari bungkusan pemberian Mangkarsa. Dengan tangan gemetar, ia meneteskan minyak itu di lantai depan kiosnya, seperti yang diperintahkan. Bau aneh, campuran antara anyir dan bunga busuk, segera tercium. Semoga ini bukan kesalahan, gumamnya pelan, sebelum memasukkan sisa bungkusan ke sakunya dan mulai menata dagangan. Beberapa jam kemudian, pasar mulai ramai. Orang-orang berjalan di antara kios. Tapi kali ini sesuatu yang berbeda terjadi. Bang, gorengannya 3 ya? Mas, tambahin tahu isi. Pak, ada pisang goreng lagi nggak? Cepetan habis. Warno nyaris tak sempat bernapas. Dalam 1 jam pertama saja,
Lebih dari separuh dagangannya sudah laku. Bahkan orang-orang yang biasanya hanya lewat tanpa menoleh kini berkerumun di depan kiosnya. "Wah, daganganmu laris, War," celetuk Sarto, pedagang buah di sebelahnya, dengan nada iri. "Pakai apa sih? Kok mendadak ramai gini?" Warno tersenyum kaku. "Rezeki aja mungkin," Sarto mendengus sambil melirik tumpukan buahnya yang masih utuh. "Rezeki mendadak gini nggak biasa, War. Tapi ya, selamatlah." Warno hanya mengangguk meski dadanya berdebar. Ia berusaha mengabaikan tatapan aneh dari beberapa pedagang lain. Ketika hari mulai gelap dan pasar malam usai, semua gorengannya habis terjual. Untuk pertama kalinya dalam beberapa bulan, ia pulang dengan kantong penuh uang. Di rumah, Sarti menyambut Warno dengan senyum lebar. "Mas, dagangannya habis semua?" Warno mengangguk sambil meletakkan uang di atas meja. "Iya, Sar, semua laku, gak ada yang sisa. Alhamdulillah." Sarti berseru bahagia. "Ini pasti karena doa kita, Mas. Tuhan akhirnya kasih jalan." Warno terdiam sejenak. Senyum istrinya membuatnya merasa bersalah. Ia ingin mengatakan yang sebenarnya, tapi sesuatu dalam dirinya menahannya. "Mungkin." "Iya, Sar," jawabnya akhirnya. "Yang penting kita bisa beli beras lebih banyak buat minggu ini." Sarti mengangguk antusias, lalu mulai menghitung uang di atas meja. Namun di tengah kehangatan itu, Warno merasa ada yang mengawasinya. Ia melirik ke sudut ruangan, tapi tidak ada apa-apa. "Mas, kenapa?" tanya Sarti, menyadari tatapannya yang gelisah. "Enggak, Sar. Cuma capek aja." Warno berusaha mengabaikan rasa tidak nyaman itu, tapi di kepalanya, suara tawa Mang Karsa terus terngiang. Keesokan harinya, Warno bangun lebih pagi dari biasanya. Ia merasa tubuhnya lelah, seolah semalam tidur dengan gelisah. Namun, semangat untuk melanjutkan usaha barunya membuatnya mengabaikan rasa capek itu. Sarti sudah menyiapkan sarapan, tetapi matanya masih tampak sayu. Mungkin ia kurang tidur, atau hanya karena semalam mereka berbincang terlalu lama tentang kebahagiaan yang datang tiba-tiba. "Mas, makan dulu. Nanti nggak kuat kalau kerja." Warno mengangguk, duduk di meja makan, dan memulai sarapannya. Namun, perasaan aneh itu masih mengganggunya. Ketika ia menatap cermin di dinding, bayangan dirinya terlihat sedikit lebih pucat dari biasanya. Ia menggelengkan kepala, mencoba mengabaikan pikiran itu. Setelah sarapan, Warno segera menuju pasar. Sesampainya di kiosnya, ia terkejut melihat betapa ramainya suasana. Orang-orang berlomba-lomba membeli dagangannya, bahkan lebih ramai dari kemarin. "Bang, gorengan 2 ya? Yang crispy." "Mas, tambahin tahu isi lagi." "Pak, pisang gorengnya 2. Cepetan." Warno merasa hampir tak bisa bernapas. Santi yang kini ikut membantu tak bisa berhenti tersenyum lebar. "Mas, ini kayak mimpi, kita bisa beli semuanya." Namun, ada yang aneh. Dari sudut matanya, Warno melihat seorang anak kecil berdiri di ujung pasar, memandangi kiosnya dengan tatapan kosong. "Mas, kenapa?" Sarti bertanya saat melihat wajah suaminya yang mendadak berubah serius. "Ada yang aneh, Sar," jawab Warno pelan, berusaha menyembunyikan kegelisahannya. "Lihat deh, anak itu." Sarti menoleh ke arah anak kecil yang dimaksud, namun saat itu juga anak itu menghilang begitu saja. "Mas, nggak ada siapa-siapa kok," kata Sarti, bingung. Warno merasa ada yang tidak beres, namun ia memutuskan untuk tetap melanjutkan dagangannya. Namun saat sore menjelang, ia kembali melihat bayangan itu anak kecil yang sama berlari di sekitar kiosnya. Dan kali ini langkahnya terdengar lebih jelas di telinganya. Sarti mulai merasa cemas. "Mas, apa jangan-jangan itu ada hubungannya sama apa yang Mas lakukan kemarin?" Warno terdiam. Ia tak ingin mengungkapkan kebenaran, tetapi perasaan takut itu semakin menghantui. Pada malam yang datang, ia kembali duduk termenung di kursi depan rumah, memandangi lampu yang mulai redup. Tiba-tiba, suara langkah kecil itu terdengar lagi. Bukan hanya di luar, tapi seolah-olah terdengar dalam rumah. Warno melangkah keluar, mencari-cari asal suara itu.
Matanya menangkap sesuatu yang bergerak cepat di sekitar halaman rumah. Ketika ia menoleh ke pohon di depan rumah, bayangan kecil itu muncul lagi, kali ini dengan wajah yang lebih jelas. Wajah pucat dengan mata yang menatap kosong, tanpa ekspresi. Warno mundur beberapa langkah, tubuhnya mulai gemetar. "Siapa? Siapa kamu?" Anak itu hanya menatapnya tanpa berkata sepatah kata pun. Tiba-tiba, sosok itu lenyap begitu saja. Malam itu, setelah kejadian aneh di halaman rumah, Warno tak bisa tidur. Matanya terjaga, menatap langit-langit dengan pikiran yang penuh kegelisahan. Hatinya terasa berat, seperti ada yang menghimpit, membuat napasnya semakin sesak. Di ruang tengah, Sarti sudah tertidur dengan tenang. Namun, Warno merasa tak bisa beristirahat. Ada sesuatu yang mengusik dalam dirinya. Sesuatu yang lebih besar dari sekadar kegembiraan karena dagangan laris. Ia teringat lagi perkataan Mangkarsa. "Kalau janji dilanggar, lu bakal bayar lebih mahal." Warno menggenggam tangan, berusaha menenangkan pikirannya. "Jangan paranoid, War," gumamnya pada diri sendiri. "Ini cuma kebetulan. Anak tadi pasti cuma orang lewat." Namun, meskipun ia berusaha meyakinkan diri, perasaan aneh itu tak hilang. Ketika ia teringat kembali tentang minyak, tanah, dan kain hitam yang diberi Mangkarsa, tiba-tiba seakan ada suara bisikan dari dalam dirinya. "Jangan lewatkan malam ini." Suara itu datang begitu saja, membuat Warno terperanjat. Ia segera berdiri dan berjalan keluar rumah, meski langkahnya terasa berat. Seakan ada kekuatan lain yang menariknya. Di luar, malam semakin dalam. Angin berdesir kencang, dan langit yang tadinya cerah kini diselimuti awan gelap. Warno berjalan menuju pohon beringin. Tanpa tahu pasti apa yang ia cari, hanya merasa ada yang mengganggu hatinya. Tiba-tiba, langkahnya terhenti. Bayangan kecil itu, yang sebelumnya hanya muncul sesekali, kini muncul lagi. Kali ini lebih dekat, berdiri di bawah pohon beringin dengan wajah yang tampak semakin jelas. Warno menelan ludah, menatap anak itu tanpa berkedip. Wajah pucat, mata hitam yang memancar tajam, dan bibir yang tampak seperti tersenyum lebar, meski senyuman itu tidak wajar. "Siapa kamu?" Warno berusaha bertanya. Meskipun suara di tenggorokannya tercekat, anak itu tidak menjawab. Ia hanya berdiri, memandangi Warno dengan tatapan kosong. Warno merasa tubuhnya mulai gemetar. Ia teringat kata-kata Mangkarsa yang menyebutkan bahwa pesugihan ini bukan tanpa konsekuensi. Setiap langkah yang diambil, setiap aturan yang dilanggar, pasti ada harganya. Anak itu tiba-tiba bergerak, melangkah mendekat dengan cepat. Warno mundur beberapa langkah, terengah-engah. "Apa yang kamu inginkan?" Namun, anak itu tidak berbicara. Hanya mendekat lebih cepat, semakin cepat. Sekarang, Warno bisa merasakan angin dingin yang datang bersamaan dengan gerakan itu. Akhirnya, dengan satu lompatan cepat, anak itu menghilang begitu saja, meninggalkan Warno berdiri terpaku di tengah kegelapan. Ia merasa kelelahan, tubuhnya lemas, dan pikirannya semakin kacau. Keesokan harinya, Warno merasa seperti orang yang terjaga dari mimpi buruk. Ia bangun dengan tubuh yang terasa kaku dan kepala yang pusing. Suara riuh pasar seakan semakin jauh, seperti berlari menjauh dari dirinya. Sarti, yang biasanya menemani sarapan, terlihat khawatir saat melihat wajah suaminya. "Mas, kenapa?" tanya Sarti dengan lembut. "Mukamu pucat kayak kurang tidur." Warno hanya mengangguk, berusaha tersenyum meskipun dalam hatinya penuh dengan kegelisahan. "Mungkin capek aja, Sar." Namun, Sarti tahu bahwa ada yang tidak beres. "Mas, jangan bohong. Ada yang terjadi kan? Kalau ada masalah, bilang aja." Warno menunduk. Ia ingin menceritakan segalanya, tentang Mangkarsa, tentang minyak, tanah, dan kain hitam itu, tapi ia takut akan melibatkan Sarti dalam kesulitan yang lebih besar. "Aku cuma merasa gak tenang belakangan ini," jawabnya, menahan diri. "Tapi gak ada yang perlu dikhawatirin, Sar.
Sarti tampak tidak puas. Namun, ia tak melanjutkan pertanyaannya. Mereka berdua pun pergi ke pasar seperti biasa. Namun, hari itu, meskipun orang-orang terus membeli dagangan Warno, hatinya tidak bisa merasa tenang. Setiap kali ia melihat anak-anak bermain, atau bahkan hanya mendengar langkah kecil di sekitar kios, perasaan takut itu muncul lagi, menggeliat di dalam dadanya. Ada yang tidak beres, dan ia tahu itu. Warno tak bisa menunggu lebih lama. Malam itu, ia memutuskan untuk menemui Mang Karsa di bawah pohon beringin lagi. Meski ia tahu ada yang tidak beres, ada perasaan kuat yang menariknya, seperti terikat oleh sesuatu yang lebih besar dari dirinya sendiri. Ketika ia tiba di bawah pohon, Mang Karsa sudah ada di sana, berdiri dengan tongkat bambunya. Tatapannya kosong namun penuh makna. "Gue tahu lu bakal datang," kata Mang Karsa dengan suara serak. Tapi ini bukan langkah yang mudah. Warno merasakan hatinya berdegup kencang. "Mang, gue harus tahu apa yang sebenarnya terjadi. Kenapa ada anak kecil itu? Apa yang terjadi sama gue?" Mang Karsa tertawa pelan. Matanya seperti menyimpan rahasia. "Itu baru permulaan, War. Lu pikir bisa ngambil rejeki tanpa harga yang harus dibayar? Semua ada konsekuensinya." Warno menggeleng. "Gue nggak ngerti, Mang. Gue cuma mau dagangan gue lancar, bukan yang lain." Mang Karsa menatapnya lebih dalam. Kali ini seperti sedang mengukur setiap kata yang keluar dari mulut Warno. Itu yang selalu dikatakan orang. Mereka ingin yang mudah, tanpa tahu apa yang dibaliknya. "Jadi apa yang harus gue bayar, Mang?" Mang Karsa mendekat, langkahnya perlahan tapi pasti. "Gue nggak minta banyak, War. Cuma satu hal yang gue butuh." "Apaan, Mang?" Warno bertanya cemas. Mang Karsa tersenyum tipis. Wajahnya kini lebih gelap di bawah bayang pohon beringin. "Bayaran. Tidak bisa ada yang gratis. Dan kali ini, lu harus menyerahkan lebih dari sekedar uang." "Serahkan apa?" Suara Warno terdengar hampir seperti berbisik, meski pikirannya sudah penuh dengan tanda tanya. "Serahkan satu yang paling berharga, hidup lu yang dulu." Tatapan itu menusuk hati Warno. Ia terdiam, merasakan berat kata-kata itu. Seketika ia merasa ada sesuatu yang mengalir keluar dari tubuhnya, seolah-olah setiap langkah yang ia ambil sejak bertemu Mang Karsa adalah sebuah ikatan yang tak bisa ia putuskan begitu saja. Warno menelan ludah. "Apa maksud lu?" Mang Karsa hanya tertawa lagi. "Lu akan tahu, War. Semua harga harus dibayar." Pada saat itu, langkah kecil yang sama, yang dulu mengganggu perasaannya, terdengar lagi di sekitar mereka. Anak itu, yang wajahnya makin jelas terlihat, berdiri di balik bayang-bayang pohon beringin. Tangan Warno mulai gemetar, dan suara di kepalanya menjadi semakin keras. Apakah ini adalah bayaran yang dimaksud oleh Mang Karsa? Bagaimana ia bisa keluar dari perjanjian ini tanpa membayar dengan yang lebih buruk? Warno berdiri terpaku di bawah pohon beringin. Matanya terfokus pada anak kecil yang kini berdiri tak jauh darinya. Wajah anak itu lebih jelas dari sebelumnya, dengan senyum yang terasa lebih lebar dan lebih menyeramkan. Rasanya seperti ada sesuatu yang mengikat dirinya pada bayangan itu, sesuatu yang tak bisa ia lepaskan. "Mang, gue gak bisa. Gue gak bisa bayar apa-apa lagi." Suara Warno serak, hampir seperti berbisik. Mang Karsa tetap diam. Tatapannya tak berubah, meski senyumnya semakin lebar. Terlalu terlambat untuk mundur, War. Perasaan panik semakin menguasai diri Warno. Ia menoleh ke sekeliling, berusaha mencari jalan keluar, tetapi rasanya segala arah tertutup. Anak kecil itu masih berdiri, matanya semakin tajam, seiring dengan tawa yang semakin keras terdengar di telinga Warno. "Mang, tolong, gue akan lakukan apapun yang lu minta, tapi jangan ambil lebih dari ini." Warno hampir menangis, merasa terpojok. Mang Karsa mendekat perlahan, mengulurkan tangannya dengan senyum yang tak pernah hilang dari wajahnya. "Lu masih belum paham, ya War. Ini bukan tentang apa yang gue minta. Ini tentang apa yang lu sudah ambil." Anak kecil itu mulai melangkah mendekat. Langkahnya cepat dan ringan. Sementara Warno
mundur beberapa langkah. Tubuhnya gemetar. "Mang, tolong!" Warno hampir berteriak, tetapi suaranya tertahan. Tiba-tiba, sesosok bayangan besar muncul di samping Mangkarsa. Sosok yang tak dapat dikenali, tetapi memberi aura yang sangat berat. Bayangan itu seakan menyelimuti seluruh ruangan di sekitarnya, membuat udara terasa semakin sesak. Mangkarsa hanya tersenyum, seakan tahu apa yang ada dalam pikiran Warno. Kita tidak bisa menghindar dari takdir, War. Apa yang sudah dimulai akan berakhir dengan harga yang harus dibayar. Warno merasa semakin kehilangan kendali. "Gue nggak mau bayar harga itu, Mang. Gue nggak mau." Mangkarsa mengangkat tangannya, dan bayangan besar itu menghilang seketika, meninggalkan suasana yang kembali sunyi. Anak kecil itu masih berdiri di tempat yang sama, tetapi kali ini tatapannya lebih tajam, lebih seperti ancaman. Warno merasa keringat dingin mengalir di punggungnya. Napasnya semakin cepat. Dengan langkah tergesa-gesa, ia berbalik dan mulai berlari, meninggalkan pohon beringin dan Mangkarsa di belakangnya. Ia tahu, ini bukan akhir dari semuanya. Namun, begitu ia berlari, suara langkah kecil itu kembali terdengar, kali ini lebih jelas, lebih cepat, seakan mengejarnya. Ketika Warno mencapai jalan yang lebih terang, ia berbelok ke arah rumahnya, tanpa berhenti sejenak. Begitu sampai di rumah, ia menutup pintu dengan kencang dan berlari ke dalam kamar, tubuhnya gemetar. "Sarti, Sarti!" Teriak Warno panik, berusaha membangunkan istrinya. Sarti terjaga dari tiduran yang nyenyak, matanya bingung dan masih terkantuk. "Mas, kenapa teriak-teriak?" Warno tak bisa menjelaskan apa yang terjadi. Ia hanya menarik Sarti ke pelukannya, merasakan detak jantungnya yang berdebar kencang. "Sar, ada yang gak beres. Ada yang gak beres di luar sana." Sarti masih bingung, tapi ia bisa merasakan kegelisahan suaminya. "Mas, apa yang terjadi?" Warno hanya bisa terdiam, merasakan ketakutan yang mencekam. Ia ingin menceritakan semuanya, tentang Mangkarsa, tentang perjanjian pesugihan, tetapi kata-kata itu terjebak di tenggorokannya. Perasaan ketakutan yang menyelimutinya jauh lebih kuat. Sarti menatapnya dengan cemas. "Mas, kita harus lakukan sesuatu. Jangan biarkan ini menguasai kita." Warno menggelengkan kepala, wajahnya semakin pucat. "Gue nggak tahu harus ngapain, Sar. Itu bukan sesuatu yang bisa kita lawan. Gue sudah terjebak." Sarti memegang tangan suaminya dengan erat. "Nggak, Mas. Kita akan hadapi ini bersama. Jangan biarkan ini menghancurkan kita." Namun, meskipun ia mencoba memberi semangat, Warno tahu ada sesuatu yang lebih besar yang harus mereka hadapi. Bayaran itu semakin dekat dan tak ada jalan untuk melarikan diri. Malam itu, meskipun Sarti berusaha menenangkan Warno, ketakutan masih menyelimutinya. Tidur tak kunjung datang, dan setiap suara di luar rumah membuatnya terlonjak. Angin malam berhembus keras, seolah menyampaikan pesan yang tak ingin didengarnya. Sarti yang terjaga memandang suaminya dengan penuh rasa khawatir. "Mas, jangan biarkan perasaan ini menguasai kita. Kita harus berpikir jernih." Warno mengangguk pelan, meski di dalam hati, perasaan takut itu semakin menguat. Ia merasakan beban yang berat, dan semakin lama semakin sulit untuk menghindar. Ia tahu, tak ada yang bisa menyelesaikan masalah ini, kecuali dirinya sendiri. Pagi harinya, Warno memutuskan untuk mencari jalan keluar. Ia bertekad untuk menemui Mangkarsa sekali lagi, untuk mencoba membatalkan perjanjian yang sudah ia buat. "Gue gak bisa terus begini," gumamnya. "Ada yang harus gue lakukan." Sarti menatapnya dengan mata penuh rasa cemas, tapi ia tahu suaminya sudah memutuskan. "Mas, hati-hati. Jangan sampai itu semakin parah." Dengan tekad yang bulat, Warno berangkat lagi menuju pohon beringin tempat terakhir kali ia bertemu Mangkarsa. Perasaan di dalam dirinya semakin berat, dan langkahnya terasa semakin lambat seiring mendekatnya tempat itu. Ketika akhirnya sampai,
Ia mendapati Mangkarsa sudah berdiri di sana, menunggu dengan tatapan yang sulit dibaca. "Gue tahu lu bakal datang lagi," kata Mangkarsa. Suaranya penuh misteri. "Apa yang harus gue lakukan untuk menebus semua ini, Mang? Gue gak bisa terus hidup seperti ini." Warno berbicara dengan suara yang tegas. Meski di dalam hati, ketakutan masih menghantui. Mangkarsa hanya tersenyum. Namun senyum itu tidak terasa ramah. "Lu pikir bisa melarikan diri dari ini? Ini bukan sekadar soal uang atau benda. Ini tentang hidup dan kematian, War." Warno menatap Mangkarsa dengan intens. "Apa yang lu mau, Mang? Gue sudah terjebak. Tapi gue gak mau nyerah begitu aja." Mangkarsa mengangguk, tatapannya semakin tajam. "Lu bisa mengakhiri ini, War. Tapi itu akan memakan harga yang lebih tinggi. Berapa banyak yang harus gue bayar?" Mangkarsa mendekati Warno dengan langkah yang perlahan. "Lu harus menyerahkan apa yang paling berharga dalam hidupmu. Dan itu bisa berupa apa saja." Tiba-tiba, suara tawa anak kecil itu terdengar lagi. Kali ini lebih keras, lebih menakutkan. Warno menoleh ke samping, dan bayangan anak kecil itu muncul lagi di bawah pohon. Tatapannya seolah memeriksa setiap gerakan Warno. "Lu gak akan bisa lari darinya, War," kata Mangkarsa dengan suara pelan namun tegas. "Itu sudah jadi bagian dari hidup lu sekarang." Warno merasa terpojok. Hatinya terasa semakin berat. Namun ia tahu ada satu jalan yang harus ia coba. "Gue gak peduli apa yang harus gue bayar, Mang. Tapi gue gak akan menyerah. Gue akan cari jalan keluar dari ini." Mangkarsa hanya tersenyum lebar. Senyum yang mengandung makna yang dalam, seperti sebuah peringatan yang tak bisa dihindari. "Baiklah, War. Jika itu yang lu pilih, lu akan tahu apa yang harus dilakukan." Seketika, bayangan anak kecil itu menghilang. Dan Mangkarsa pun mulai mundur perlahan, meninggalkan Warno di bawah pohon beringin yang kini terasa semakin gelap. Warno berdiri tegak, menyadari bahwa jalan yang ia pilih mungkin tidak akan pernah sama lagi. Namun ia bertekad untuk terus berjuang, meski tak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Hari-hari berlalu, dan Warno merasa semakin terhimpit oleh perasaan bersalah dan ketakutan yang terus menggerogoti dirinya. Meskipun ia berusaha untuk melupakan semua yang terjadi, bayangan Mangkarsa dan anak kecil itu terus menghantuinya, menunggui setiap langkahnya, tak memberi ruang untuk kedamaian. Ia mulai merasa bahwa segala yang ia raih selama ini, kemudahan dalam berjualan, banyaknya uang yang mengalir ke tangan, hanyalah sebuah fatamorgana. Semua itu terasa tidak nyata, seolah semuanya hanya semu, hasil dari perjanjian yang kelam. "Sarti," ujar Warno suatu malam saat mereka duduk berdua di ruang tamu, "gue gak tahu berapa lama gue bisa terus hidup seperti ini. Gue udah terjebak, Sar, dan gue takut kita semua akan bayar harga yang sangat tinggi." Sarti yang duduk di hadapannya hanya diam, memandang suaminya dengan tatapan penuh pengertian. "Mas, apa yang harus kita lakukan?" tanyanya pelan. Suara itu mengandung keputusasaan. Warno terdiam, mencoba mencari jawaban. Namun, hatinya sudah penuh dengan penyesalan yang mendalam. Ia tahu saat itu sudah terlalu terlambat untuk mundur. Semua yang terjadi, setiap kesuksesan yang diraih adalah harga yang harus dibayar. Akhirnya, Warno memutuskan untuk kembali menemui Mangkarsa. Ia tahu bahwa hanya ada satu cara untuk mengakhiri semua ini, meski itu berarti mengorbankan semuanya. Di bawah pohon beringin yang gelap itu, ia menemukan Mangkarsa, berdiri menunggu dengan tatapan yang tak berubah. "Gue ingin mengakhiri semuanya, Mang," ujar Warno, suaranya penuh dengan keputusasaan. "Ambil saja semua yang lu mau, tapi biarkan gue dan keluarga gue hidup tenang." Mangkarsa hanya mengangguk pelan, lalu dengan suara pelan namun tegas berkata, "Lu tahu apa yang harus lu bayar, War." Warno merasakan hatinya semakin terhimpit. "Apa yang harus gue bayar, Mang?" Mangkarsa melangkah lebih dekat. Tatapannya tajam dan penuh makna. "Lu harus menyerahkan semua yang lu dapat dari perjanjian ini, War. Uang, kekayaan,
dan segala hal yang telah datang dengan cara ini. Semua itu harus kembali. Dan yang lebih penting, lu harus melepaskan perasaanmu yang sudah terikat padanya. Tapi itu berarti gue harus kehilangan semuanya. Semua yang gue miliki. Mangkarsa mengangguk. Ya, War. Itu adalah harga yang harus dibayar. Warno merasakan kepedihan yang begitu dalam. Ia sadar bahwa ia tak akan pernah bisa kembali ke kehidupan yang dulu, yang sederhana dan tanpa bayang-bayang gelap ini. Namun, ia tahu bahwa inilah satu-satunya cara untuk membebaskan dirinya dan keluarganya dari kutukan yang sudah ia pilih sendiri. Dengan langkah berat, Warno menyerahkan semua yang ia miliki. Semua uang, tanah, dan kekayaan yang ia dapat dari pesugihan itu, ia serahkan kembali kepada Mangkarsa. Hari-hari setelahnya terasa seperti hidup dalam bayangan kosong. Meskipun kehidupan mereka kembali sederhana, ada kekosongan yang menggerogoti setiap sudut rumah mereka. Warno merasa bahwa meskipun ia sudah membayar harga, perasaan bersalah itu tak pernah hilang. Ia selalu merasa seperti ada sesuatu yang hilang. Sebuah bagian dari dirinya yang tak akan pernah kembali. Sarti melihat suaminya semakin tenggelam dalam penyesalan. Mas, jangan terlalu keras pada diri sendiri. Kita sudah berusaha kan? Warno hanya bisa mengangguk, meski hatinya penuh dengan beban. Tapi rasanya masih ada yang kurang, Sar. Ada sesuatu yang hilang dan aku nggak tahu bagaimana cara mengembalikannya. Malam hari, Warno duduk sendiri di ruang tamu, menatap langit yang gelap. Semua yang terjadi adalah hasil dari pilihannya sendiri, dan kini ia harus menjalani konsekuensinya. Ia tahu bahwa apapun yang ia lakukan, ia tak akan bisa mengubah apa yang telah terjadi. Di kejauhan, suara tawa anak kecil itu terdengar lagi, seperti sebuah peringatan yang tak akan pernah hilang. Warno menutup mata, menerima kenyataan dengan penuh penyesalan. Bayaran yang telah ia bayar tak bisa mengganti apa yang telah hilang, dan ia tahu hidupnya tak akan pernah sama lagi. Terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir. Semoga cerita ini bisa mengisi waktu dan menjadi teman beristirahat di saat Anda lelah. Jangan lupa tinggalkan jejak di kolom komentar. Dan akhiru salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.